Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat jumpa dalam podcast kita di YouTube FKIP Unsri bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Lilis Tasmayanti SPD SD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Ya, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang hakikat pendidikan abad 21. Ibu Lilis ini kebetulan juga mengajar di SD Negeri 2 Sumber Rejeki Musi Banyu Asin. Beliau juga menjadi guru penggerak angkatan ke-5 dan juga pengajar praktik angkatan ke-10 ya Ibu ya. Betul. Rasanya sangat cocok untuk membahas tema kita pada kesempatan siang hari ini. Baik, langsung saja Ibu, tanpa berpanjang-panjang kita akan membahas beberapa hal yang rasanya sangat sesuai dengan tema kita. Yang pertama Ibu, ketika kita mendengar kata pendidikan abad 21, sebenarnya apa sih itu hakikat pendidikan abad 21 itu Ibu? Kalau menurut saya begini Bapak ya, pendidikan abad 21 itu adalah pendidikan yang lebih menekankan siswa untuk lebih sukses ke depannya dalam dunia yang terus berubah seperti sekarang ini, yang mencakup beberapa keterampilan, khususnya keterampilan digitalisasi seperti itu. Dan menurut pendapat saya tuh keterampilan pada abad 21 ini termasuk beberapa keterampilan yang harus diperhatikan ya, termasuk seperti keterampilan berpikir kritis yang harus dimiliki oleh peserta didik, kemudian keterampilan kreativitas, kemudian ada keterampilan kolaborasi, serta komunikasi, dan yang tidak kalah penting adalah keterampilan literasi digital. Itu menurut saya Pak. Luar biasa, ini menambah pemahaman baru untuk saya juga Ibu ya. Jadi ada keterampilan literasi digital, lalu keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, lalu juga orientasi, pasti akhirnya muaranya bukan lagi pada pendidik ya, tapi juga pada peserta didik ya Ibu ya. Terima kasih Ibu untuk penjelasan yang menurut saya luar biasa dan menambah pemahaman baru juga untuk saya gitu. Nah Ibu, tadi kan dikaitkan ada korelasi ya antara pendidikan abad 21 itu dengan literasi digital dan juga dengan perkembangan teknologi. Kira-kira Ibu ini korelasi yang seperti apa antara pendidikan abad 21 dengan perkembangan teknologi? Apakah itu selaras atau ada hal-hal lain yang baru dari pendidikan abad 21 ini? Oh, korelasinya itu sangat selaras sekali Pak dengan pendidikan seperti yang kita alami sekarang ini ya. Khususnya dalam pembelajaran literasi digital tadi, itu adalah menuntut semuanya dari tenaga pendidik maupun dari peserta didik itu untuk mengakses kepada digitalisasi. Nah, mengarah ke pembelajaran berbasis digital itu seperti yang kita ketahui bahwa teknologi pembelajaran secara kita ketahui itu adalah transformasi ya Pak dari pendidikan yang sebelumnya, di kurikulum sebelumnya itu yang belum berbasis digital. Nah, sekarang ini mau tidak mau kita harus terjun ke situ. Di antaranya peserta didik itu terlibat dalam pembelajaran, misalnya kita membentuk komunikasi melalui classroom gitu, seperti itu Pak ya, untuk memperluas komunikasi kita. Kemudian juga melalui aplikasi-aplikasi online atau aplikasi digital. Kemudian dalam pembelajaran kita juga harus menyediakan seperti game edukatif yang dapat memberikan motivasi siswa khususnya untuk tergerak dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Berarti perkembangan pendidikan tuh pesat sekali ya sekarang Bu. Saya masih ingat dulu ketika saya masih kecil itu orientasinya semuanya itu ke guru saya. Ya. Jadi sumber utama itu ketika saya belajar itu ya guru saya. Kalau guru saya nggak masuk ya saya bingung mau belajar apa gitu. Nah sekarang ketika teknologi itu kemudian berkembang dan itu selaras dengan pendidikan abad 21, ya mau nggak mau kemudian orientasi yang ke guru itu kemudian harus beralih ke menjadi peserta didik harus terus berkembang juga. Bukan berarti guru tidak penting, bukan berarti begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Nah, seberapa kuat Bu peran atau seberapa kuat pendidikan abad 21 ini mempersiapkan masa depan peserta didik untuk saat ini Bu? Pendidikan abad 21 itu sangat penting ya, sangat penting untuk kita terapkan di saat seperti ini, karena ketika kita sudah terjun dalam pendidikan abad 21 ini mempersiapkan siswa Pak ya, mempersiapkan siswa untuk sukses di masa depan. Jadi
walaupun belum ada tantangan, walaupun belum ada keinginan peserta didik itu untuk kedepannya, tapi dengan melalui pendidikan abad 21 ini akan menciptakan generasi-generasi penerus yang nantinya diharapkan itu sukses di masa depannya. Seperti itu, Pak. Oke, Bu. Baik, terima kasih Bu untuk penjelasan pendidikan abad 21 dikaitkan dengan perkembangan teknologi sekarang ya. Betul. Lalu saya ingat juga Ibu ini kan guru penggerak ya, lalu pengajar praktik juga, dan itu rasanya punya banyak pengalaman di situ. Bagaimana pengimplementasian pendidikan abad 21 itu di tempat Ibu berkarya di SD Negeri 2 Sumber Rejeki Musi Banyuasin itu, Bu? Adakah implementasi dari pendidikan abad 21 yang sudah diterapkan ke anak-anak kita gitu? Mungkin bisa berbagi pengalaman. Baik, Pak, kalau pengalaman di sekolah kami terkait dengan pendidikan abad 21 ini, penerapan pembelajaran yang dilakukan itu adalah penerapan pembelajaran berbasis proyek. Nah, karena itu akan menuntut kreativitas siswa dalam mendalami pembelajaran yang sedang mereka lakukan. Selain itu juga kita mengajarkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu akan menuju kepada peserta didik. Jadi kita akan mengetahui dan mengadakan asesmen dulu kepada peserta didik itu supaya kebutuhan peserta didik itu dapat terpenuhi. Dengan adanya digitalisasi, nah kita itu memberi kebebasan juga kepada peserta didik untuk dapat mengakses beberapa aplikasi digital yang mungkin dapat mereka lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saat ini sedang digemborkan seperti di kurikulum Merdeka ini. Jadi kita sebagai pendidik itu harus harus mengajarkan kepada siswa untuk mandiri dan menciptakan siswa-siswa kreatif agar nantinya mereka itu benar-benar menjadi peserta didik sesuai dengan harapan mereka. Jadi konkretnya itu kalau di pengalaman Ibu itu pendidikan berbasis proyek ya. Betul. Oke, itu juga sesuatu yang rasanya itu bisa dikembangkan juga terus-menerus. Betul, ya. Pak. Di sekolah-sekolah lain juga. Ya tentu sesuai dengan kondisi masing-masing, gitu, sesuai dengan kondisi masing. Bu, ada nggak kira-kira ya tantangannya ketika kita melaksanakan pendidikan abad 21 ini, atau ketika kita sekarang ini itu identik juga dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka juga, ada nggak kira-kira tantangan yang dirasakan? Lalu selain nanti juga tantangan, kira-kira ada nggak hal-hal positif atau peluang yang bisa terus kita kembangkan, Bu, ya untuk pendidikan kita dan juga untuk perkembangan para peserta didik kita? Silakan, Bu. Kalau kita bicara tentang tantangan, Pak, ya sangat ada. Bahkan banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi dalam penerapan pendidikan sesuai dengan abad 21 ini, terutama kepada guru-guru senior. Karena gimana itu, Bu? Penerapan abad 21 ini kan harus menerapkan digitalisasi, Pak, ya. Sedangkan guru-guru senior itu rasanya berat untuk mengarah ke digitalisasi. Tapi tidak semua ya, Bu, ya? Tidak semua, tetapi kebanyakan seperti itu fakta loh, Pak, ya. Nah, jadi untuk guru yang muda juga yang kira-kira mereka itu berada di posisi nyaman, mereka itu sulit, Pak, tergerak untuk mengikuti perkembangan zaman seperti digitalisasi ini. Padahal kan dalam kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk mengadakan pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran yang menyenangkan ke siswa. Ya, salah satu diantaranya adalah kita menerapkan pembelajaran digitalisasi itu, Pak. Nah, keterkaitannya dengan tantangan ini, guru-guru itu belum termotivasi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, Pak, ya. Nah, seperti saat ini itu pelatihan yang guru, khususnya untuk guru kita tersedia, Pak, ya, seperti di platform Merdeka Mengajar. Nah, itu saja yang memang sudah tersedia dan itu sangat bagus jika kita terapkan di sekolah. Mereka masih sepertinya enggan untuk berlari ke situ. Nah, jadi bagaimana ya jika kita itu susah tergerak, maka kita juga akan susah kan, Pak, terbawa arus atau kita mengikuti alur yang sudah ada, harus mengikuti perkembangan zaman seperti pendidikan di abad 21 ini, yang dimana kita itu harus tergerak benar-benar dalam pembaruan di digitalisasi, Pak, ya. Kita dituntut untuk belajar, berproses, kemudian menjadi benar-benar menjadi seorang guru yang memang dikatakan juga sebagai pembelajar sepanjang hayat, ya. Jadi kita itu tidak
sebagai guru tidak berhenti sampai di sini Pak ya. Oh, saya ini sudah bisa seperti ini. Tidak harus terfokus seperti itu, tetapi kita juga harus sadar ya, harus menyadari bahwa begitu banyak digitalisasi di luar sana yang memang sangat-sangat mendukung pembelajaran di sekolah kita. Nah, itu Pak tantangan-tantangan yang sangat dihadapi di sekolah itu seperti itu. Kurangnya motivasi guru terhadap pembelajaran digitalisasi. Nah, kemudian kalau peluangnya Pak, peluang itu terkait dengan inovasi pembelajaran. Jika kita menerapkan sesuai dengan pembelajaran di abad 21, maka pemikiran kita itu akan selalu berkembang. Nah, kemudian akan tercipta inovasi-inovasi baru terkait pembelajaran, seperti yang misalnya tadinya anak-anak itu hanya kita jelaskan melalui metode ceramah, Pak ya. Nah, dengan pengenalan digitalisasi ini pasti kita sedikit banyak mengenal, oh aplikasi ini bagus untuk digunakan ke siswa. Oh, ketika anak sedang bosan, kita bisa kasih ice breaking ke anak, contohnya seperti itu. Nah, ketika anak sudah bosan dalam mencatat atau dengan ulangan-ulangan yang hanya monoton seperti itu saja, kita kasih kuis edukatif, kuis interaktif yang sekiranya siswa itu bisa senang gitu Pak belajar di kelas. Nah, itu peluang-peluangnya itu. Saya masih ingat dulu Bu, ketika saya masih kecil takut tuh ya. Jadi guru tuh ceramah lalu saya mendengarkan dengan bergetar gitu kan. Mau izin keluar nggak berani gitu ya. Ya oke. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Jadi tantangannya memang kita sebagai pendidik itu harus mengikuti arus yang sudah ada. Jadi terkait pembelajaran abad 21 ini ya mau tidak mau kita harus terjun ke situ, karena anak-anak memang di era modern ini mereka kan sudah menggunakan gadget Pak ya. Nah, dengan pendidikan abad 21 ini jangan sampai Pak ya gadget anak-anak itu disalahgunakan. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai guru untuk memaksimalkan penggunaan gadget siswa tersebut kan bisa kita kasih misalnya tugas-tugas tentang pencarian aplikasi, atau kita menggunakan metode-metode yang memang benar-benar bisa dikuasai anak seperti itu. Bahkan yang belum dipahami pun bisa kita berikan. Seperti kalau di anak-anak di sekolah saya Pak ya, khususnya di kelas saya itu mengajarkan anak untuk menggunakan Chromebook di sekolah. Itu kan apa ada itu, Bu? Chromebook itu bantuan pemerintah, bantuan pemerintah yang sering saya gunakan untuk pembelajaran di kelas. Nah, dengan Chromebook tersebut ya selain kita gunakan untuk ANBK Pak ya yang 1 tahun sekali, kami pakai juga di kelas, misalnya kami kenalkan Canva Pak ya. Nah, jadi kita dalam memberikan tugas diskusi nih Pak misalnya. Nah, dalam tugas diskusi itu kita berikan ke anak untuk melakukan desain di Canva. Nah, seperti itu. Kemudian kita berikan kesempatan anak itu untuk berkolaborasi dengan temannya. Kemudian saat sudah selesai tugas tersebut, kita berikan juga kesempatan untuk mempresentasikan hasil belajar mereka. Jadi dengan seperti itu, selain keterampilan menggunakan digitalisasi, juga mereka akan mendapat juga keterampilan berkomunikasinya dapat. Kemudian keterampilan berkolaborasi antar kelompok juga dapat. Dan kemudian keterampilan kreativitasnya itu yang terutama Pak ya. Karena betul. Kan di Canva itu dari desainnya pun bisa kita lihat begitu banyak. Jadi disitulah kita bisa memancing anak untuk menjadi kreatif dan mandiri, seperti itu Pak. Keren Bu, keren ya. Ini detail banget penjelasan Ibu, dan menurut saya rasanya memang itulah yang pas ya di abad 21 ini. Saya masih ingat dulu malah saya nggak boleh pegang HP ya. Sekarang ya kita harus mengubah mindset kita ya. Memang tentu dengan pengawasan ya, dengan pengawasan, karena namanya anak ini kadang kan masa-masa labil, kadang dia bisa bertanggung jawab, tapi kadang-kadang harus diarahkan juga. Betul. Ya. Oke, terima kasih Ibu, luar biasa ini pengalaman-pengalamannya untuk tantangan-tantangan yang dihadapi. Saya tergelitik tadi dengan tantangan yang disampaikan oleh Ibu ya. Ketika kemudian ada guru-guru yang kadang-kadang tidak mau berkembang juga dalam diri. Saya sendiri pun kadang juga begitu, walaupun saya masih muda ya perasaan saya. Ya, kadang-kadang saya juga biarlah ya. Gini aja juga sudah bisa kok gitu. Kadang-kadang ini juga menggugah hati saya juga. Terima kasih untuk penyampaian tantangan-tantangan itu yang saya sebagai guru juga harus terus berkembang gitu, apalagi di pendidikan. Bagaimana
muridnya bisa berkembang kalau gurunya sendiri tidak mau mengembangkan diri, kan gitu. Betul, seperti yang sekarang ini sedang marak diinformasikan Pak, bahwa guru yang benar-benar dikatakan sebagai guru atau derajat tertinggi Pak ya, kemarin sering lagi beredar sekarang ini derajat tertinggi seorang guru itu adalah di mana posisi guru saat itu adalah guru yang sangat dirindukan oleh siswanya. Jadi bukan sekedar guru yang terampil dalam digitalisasi, itu juga bukan Pak, tetapi saat kita tidak datang siswa itu kecewa. Betul. Nah seperti itu. Jadi kita itu harus menghadirkan diri seutuhnya untuk keterlibatan siswa dalam belajar. Seperti yang dikatakan tadi bahwa selain guru itu merupakan pembelajar sepanjang hayat, tugas guru itu kan menuntun siswa Pak ya. Betul. Jadi jangan sampai siswa kita itu terbengkalai dengan ketidakadanya kita di sekolah, seperti itu Pak. Jadi sebenarnya kalau boleh saya simpulkan ya Bu, nanti kalau salah ya diluruskan ya Bu ya. Kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya pendidikan abad 21 ini bukan murni juga hanya sekedar berbicara tentang perkembangan teknologi, bagaimana literasi digital, bukan hanya sekedar itu, tapi juga tetap ada nilai-nilai lama yang harus tetap kita jaga. Betul. Ya, ada nilai-nilai tradisional yang harus tetap kita jaga, yaitu apa? Pengembangan karakter. Betul, ya, Pak. Betul. Rasanya juga gitu. Bukan berarti kemudian ketika saya menjadi guru yang modern, guru yang mengikuti perkembangan abad 21, lalu kemudian saya melupakan etika. Betul, bukan betul seperti sekali. itu ya. Iya. Apakah begitu ya Bu ya kira-kira? Oke. Terima kasih. Pemirsa sekalian, rasanya demikian pembicaraan kita bersama dengan topik pendidikan abad 21. Ada banyak hal yang bisa kita petik. Yang pertama, apa itu hakikat pendidikan abad 21? Lalu kemudian bagaimana pendidikan abad 21 itu diimplementasikan di sekolah kita masing-masing. Lalu ada nggak tantangan-tantangan yang kita hadapi? Ternyata tantangan-tantangan itu seringkali bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam diri kita. Kita sebagai guru kadang-kadang juga kurang mampu mengembangkan diri. Selain itu juga memang ada faktor-faktor lain. Lalu ada nggak peluang-peluang? Banyak ternyata. Selain bahwa kita bisa mengembangkan teknologi, bisa mengajar, tidak lagi dengan menggunakan metode ceramah, tetapi juga ada satu poin yang juga tidak bisa kita lupakan di abad 21 ini, bagaimana pengembangan karakter. Demikian, terima kasih. Mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan dari Bu Lilis menutup kegiatan kita, podcast kita pada hari ini. Sebagai penutup Pak ya, terkait pembelajaran di abad 21, sebagai pendidik, mari kita bersama-sama mengikuti perkembangan zaman, khususnya dalam literasi digitalisasi. Jangan sampai anak-anak kita itu tertinggal ya. Jangan, terutama dalam pemanfaatan gadget, jangan sampai anak itu salah menggunakan. Dan juga jangan lupa keterlibatan orang tua dalam ikut membimbing, Pak ya, ikut membimbing dan mengarahkan peserta didik kita ketika tidak berada di sekolah itu untuk selalu mewaspadai bagaimana penggunaan gadget di rumah itu, apakah memang untuk hal-hal positif atau untuk pengerjaan tugas yang kita berikan ya. Intinya digitalisasi itu sangat dibutuhkan Pak ya, sangat dibutuhkan dan memang penting untuk dikembangkan, tetapi dengan harapan juga jangan melewati batas penggunaan yang tidak semestinya, seperti itu Pak ya. Jadi kita sebagai guru juga tetap harus mendampingi siswa, tetapi tidak lupa juga harus tetap berkomunikasi dengan wali murid, begitu Pak. Terima kasih Bu Lilis untuk kebersamaan kita. Pemirsa sekalian, terima kasih juga untuk kebersamaan kita pada hari ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan semoga podcast kita hari ini bisa berguna untuk kita, juga untuk perkembangan peserta didik kita. Dan juga apabila nanti para pemirsa ingin memberikan pertanyaan atau ingin memberikan tanggapan terkait podcast kita pada hari ini, pemirsa bisa mengunjungi YouTube kami di FKIP Unsri atau juga mengunjungi website kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.